Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 13 ini, kelompok kami yang terdiri dari Okta Bintoro Anom, Muhammad Hussein, Wahyu Tri Yulianto, Arif Rahman, dan Dipa Khairul Huda akan membahas tentang lembaga wakaf dan zakat. Oke, langsung ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana dipaparkan dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Rum ayat 39. Lalu terdapat dua macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah atau yang dinamakan zakat jiwa. Tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At-Taubah. Oke, selanjutnya, keutamaan zakat pada kehidupan pribadi. Yang mengeluarkan zakat adalah mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, membersihkan dan mengikis budi pekerti yang buruk, pembersih kekayaan dan penjagaan dari ketamakan, wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong, membantu, membina, dan membangun fakir miskin dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, mengurangi penyakit iri hati, dengki, dan rasa benci terhadap orang-orang di sekitar yang berpenghasilan cukup, apalagi mewah, sebagai alat distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memungkinkan jiwa dan mengikis sifat bakhil atau kikir, serta serakah. Dengan begitu, akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati. Masuk ke objek zakat. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Asroruz Zakat, bahwa objek zakat terdiri atas 6 jenis, antara lain zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat rikaz dan tambang, zakat pertanian, serta zakat fitrah. Di samping itu, menurut ulama kontemporer, ada juga zakat profesi. Kemudian ada penyaluran zakat. Untuk pengaturan penyaluran zakat sudah diuraikan secara jelas di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan. Kemudian ada ke-8 asnaf yang dimaksudkan sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama ada fakir. Jadi yang dimaksud dengan fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta serta kedapatan untuk mencari nafkah hidupnya. Kemudian yang kedua ada miskin, yaitu seseorang yang disebut miskin itu apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada amil. Jadi amil ini adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Kemudian yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk dalam Islam. Jadi dalam rangka untuk memantapkan keislamannya. Kemudian yang kelima ada budak. Jadi bagian zakat untuk mereka ini diberikan kepada majikannya untuk memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki. Kemudian yang keenam, orang yang berhutang. Jadi yang dimaksud dengan orang yang berhutang adalah seseorang yang kurang pendapatan, yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh ada pejuang fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam
termasuk di dalamnya orang-orang yang ikut perang di jalan Allah, sedangkan mereka tidak diberi gaji oleh negara. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang datang dari suatu kota ke kota lain atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya. Kemudian pengertian dan dasar hukum wakaf. Definisi wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu waqaf, yang berarti menahan atau berhenti. Wakaf tidak berbeda dengan amal jariyah. Jika dilihat dari sifatnya, wakaf tidak sekadar berbagi harta seperti kegiatan amal pada umumnya. Wakaf memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dan mampu menjangkau lebih banyak orang. Kemudian ada dasar hukum wakaf. Ada dua, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan berdasarkan hukum positif. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu ada hadis yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang kedua, berdasarkan hukum positif yang ada pada peraturan pemerintahan nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Yang berikutnya terdapat beberapa syarat wakaf. Yang pertama yaitu syarat-syarat orang yang berwakaf atau al-wakif. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu. Orang yang berakal, balik, serta orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Yang kedua, syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf. Barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif, serta harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarrazan. Selanjutnya, syarat-syarat yang menerima manfaat wakaf al-mauquf alaih. Terdapat 2 klasifikasi yang menerima wakaf. Yang pertama tertentu, muayyan. Yang kedua tidak tertentu, ghairu muayyan. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini al-mauquf muayyan, bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta, ahlan li al-tamlik, maka orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan ialah bahwa orang yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Yang keempat, syarat-syarat zigah berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya, takbid. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera, tanjis. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
beberapa jenis-jenis wakaf. Ada 4 jenis wakaf. Yang pertama, jenis wakaf berdasarkan dengan peruntukan. Jenis wakaf berdasarkan peruntukan di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wakaf ahli. Wakaf ahli merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf khairi merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan atau kebijakan umum. Jenis wakaf kedua yaitu wakaf berdasarkan jenis harta. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis harta benda tidak bergerak. Yang kedua, jenis harta benda bergerak selain uang. Dan yang ketiga, jenis harta benda bergerak berupa uang atau wakaf tunai atau cash wakaf. Jenis wakaf yang ketiga yaitu wakaf berdasarkan waktu. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu muadab. Muadab sendiri merupakan wakaf yang diberikan untuk selamanya. Yang kedua, muakof. Muakof sendiri merupakan wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dan jenis wakaf yang terakhir yaitu wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ubasyir. Ubasyir merupakan harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Yang kedua yaitu mistismari. Mistismari yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai keistimewaan dari wakaf. Keistimewaan dari wakaf sendiri yaitu yang pertama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Imam Abu Dawud, dan Nasai. Menurut jumhur ulama, sedekah jariyah dalam wujud wakaf. Dan keistimewaan wakaf yang kedua yaitu pahalanya bisa diatasnamakan orang lain. Dari sahabat Fadl datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ibuku meninggal dunia dan aku bermaksud ingin melakukan amal kebaikan baginya. Apakah pahalanya akan bermanfaat buat ibuku?" Rasulullah menjawab, "Buatlah sumur umum dan niatkan pahalanya kepada ibumu." Demikian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom. Kami buka pertanyaan sesi tanya jawab sampai jam 10:30. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.